Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rejeki yang barokah, panjang umur yang barokah, ilmu yang barokah, dan sehat yang barokah. Husnul khotimah adalah harga mati yang harus diusahakan dan diupayakan oleh siapa saja yang menginginkan surga dan menetap di sana untuk selamanya. Dan dalam pengajiannya kali ini, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur menjelaskan 3 cara atau 3 upaya agar mati dalam keadaan husnul khotimah, agar lebih mengerti dan memahami. Langsung saja kita simak dan tonton pengajian Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur tentang 3 cara mati dalam husnul khotimah. Selamat menyaksikan. Bagaimana caranya husnul khotimah? Ada 3 cara husnul khotimah. Bagaimana husnul khotimah? 1. Husnul khotimah itu dengan malakah berzikir. Malakah itu kalau orang Jawa melekat. Kalau orang Jawa prigel, tahu prigel? Kulino, zikirnya malakah. Maka ulama Indonesia mentradisikan bertahlil, itu benar, dan itu semua ada dalil sunnahnya, bukan tradisi. Tahlilan orang mati itu bukan tradisi, tapi sunnah, karena item per item punya dalil semua. Membaca tahlil ada dalil hadisnya, membaca Al-Ikhlas ada dalil hadisnya, membaca akhir surat Baqarah ada dalil hadisnya, membaca sholawat ada dalil hadisnya, membaca ini ada dalil hadisnya, semua sunnah. Cuma dirangkai oleh para ulama. Jadi item per item itu sunnah. Bahkan tahlil kita Indonesia ini kabarnya yang paling sempurna termasuk di dunia daripada di negara lain. Orang yang biasa bertahlil itu insya Allah mudah husnul khotimah. Karena apa? Karena malakah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu biasa. Asyibli seorang sufi, di dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi, yang punya kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Syu'abul Iman lil Baihaqi, Asyibli itu kepalanya terbentur, kepalanya kena batu, keluar darah, darahnya menulis Allah, Allah, Allah. Asyibli kepalanya terbentur, keluar darah, darahnya itu menulis Allah, Allah, Allah. Karena apa? Karena malakah berzikir sampai darah yang keluar itu keluar zikir. Ini asyibli. 1, malakah dalam zikir. Biasakan berzikir, entah caranya bagaimanapun. Sampai ada orang yang berzikir, saya dapat cerita ini di Yaman, di negara Yaman, Kiai, ada pedagang mebel. Pedagang mebel itu sering kecurian, lemarinya hilang, kursinya hilang. Akhirnya bingung dia akhirnya membacakan ayat kursi, karena dagangannya sering dicuri orang. Baca ayat kursi itu sehari 2000 kali.
Akhirnya dia sowan ke ulama Yaman, dia cerita, alhamdulillah Kiai, saya pedagang mebel, meja saya sering hilang, kursi saya sering hilang. Tapi setelah saya bacakan ayat kursi 2000 kali, sekarang pencurinya sudah tidak pernah datang ke rumah saya, tidak pernah datang mengganggu toko saya. Kiainya kaget, loh kamu kok kuat baca ayat kursi 2000 kali? Saya yang kelas ulama aja nggak pernah. Caranya baca gimana? Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Saya begitu. Ini orang awam. Jadi dia nggak baca ayat kursi, cuma ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi sampai 2000 kali. Itu saja mustajab. Saking awamnya, ini orang awam, mustajab. Ayat kursi sampai 2000 kali, mustajab. Nah, ini karena malakah berzikir. Jadi satu, bukan malakah berzikir, dia senang zikir. Jadi satu, orang yang husnul khotimah, memudahkan orang husnul khotimah, satu, malakah berzikir. Zikirnya itu terus. Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang jauh dari zikir, berpaling dari zikir, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit, ekonomi yang sulit. Bahkan ada sekelompok copet, Pak. Sekelompok copet saya dengar di satu terminal. Itu kalau nyopet pakai bismillah. Aneh itu. Nyopetnya pakai bismillah. Ini bukan ahli dzikir. Ini namanya al-firqatul ngawuriyah. Ini kelompok ngawur ini. Nyopet pakai dzikir. Yang kedua, orang mau husnul khotimah. Yang kedua, ini penting sekali. Orang mau husnul khotimah yang kedua adalah dia tidak pernah gelisah dengan qada qadarnya Allah. Dia tidak pernah kesal dengan qada dan takdir Allah. Jangan kesal gitu. Enak ndak enak ridho dengan Allah. Saya cerita, ada satu kitab namanya, kalau tidak salah, Sofahat min Sabril Ulama wal Hilm ala azwajihim, ala azwajihim. Kumpulan kitab mengumpulkan kiai-kiai yang dimarahi bunyai. Ada kitabnya. Kumpulan ulama yang sering dimarahi istrinya. Ternyata Imam Ghazali memberikan ikhtisar di dalam Ihya-nya bahwa Mihnatul Nisa Madrasatul Aulia. Orang mudah menjadi wali itu kalau sering dimarahi istri. Mihnatul Nisa Madrasatul Aulia. Kepengen lulus madrasah jenjang strata kewalian, maka sabar dimarahi istrinya. Sampai ada kitab kumpulan ulama-ulama dimarahi istrinya, namanya kitab Sofahat. Ini orang hebat-hebat, saya sebut karena ini ulama-ulama besar ya, karena ini karomah. Satu, Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah. Masya Allah, Ahmad Ar-Rifai ini
Kok gak jadi wali ya? Masya Allah, dengan mudah menjadi wali. Ahmad Arifai ini suatu ketika itu ada tamu orang kaya bertamu ke Ahmad Arifai karena bermimpi Imam Ahmad Arifai di surga. Maka dia sowan, begitu sowan di pondoknya Syekh Ahmad Arifai, melihat Syekh Ahmad Arifai itu sedang dipukuli istrinya dengan alat-alat dapur. Pendiri Thariqah ini, Syekh Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Ahlussunnah wal Jamaah Rifaiyah, dipukuli dengan alat dapur. Apa alat dapur itu? Entong, susuk, apalagi itu ya, irus ya. Sampai bajunya Syekh Ahmad Rifai itu hitam, lutang-lutang. Akhirnya tamunya kaget, ulama sebesar ini, Syekh Ahmad Ar-Rifai yang karomahnya terkenal seluruh dunia, kenapa dipukuli istrinya? Tanya kepada santri, kenapa para santrinya membiarkan, tidak menolong kiainya dipukuli bunyainya? Kata santrinya, penjenengan tamu tidak tahu ya, Syekh Ahmad Arifai itu sejak nikah sampai sekarang maharnya belum dibayar. Ternyata maharnya belum dibayar. Masya Allah. Jadi istrinya sensitif. Begitu ada apa, sensitif, mukul, karena maharnya belum dibayar sampai hari itu. Berapa maharnya? 450 dirham. Oh, kalau begitu saya pulang. Saya akan ambil uang, mau saya kasihkan kiai supaya melunasi maharnya, supaya kiai tidak dipukuli lagi oleh istrinya. Hanya datang Syekh Ahmad Rifai, saya bawa uang 450 dirham, tolong penjenengan terima supaya tidak dipukuli lagi dengan istri penjenengan. Kata Syekh Ahmad Rifai, kamu itu gimana? Kamu kan melihat saya di surga ya? Oh iya betul. Nah itulah, karena saya sering dipukuli istri saya, maka di surga. Masya Allah. Itu ridho namanya. Makom apa? Makom ridho. Kemudian saya baca dalam kitab itu juga, Qadiyat itu orang hebat. Rumahnya mana? Maroko, yang kemarin diluk-lukkan ternyata tidak masuk nomor 3. Maroko, bolanya diluk-lukkan kemarin ya, hampir nomor 3, akhirnya juara 4, ya kan? Juara 4 kan ya, seperempat final dia juara 4, tidak masuk juara 3. Qadiyat itu orang Maroko, punya kitab Asy-Syifa. Man qara Asy-Syifa syafahullah. Kalau kita sakit, naudzubillah, semoga sehat terus. Kalau kita sakit, bacalah kitab Asy-Syifa. Man qara Asy-Syifa syafahullah. Qadiyat itu pinjem kitabnya kawannya, manuskrip, tulisan asli, karangan asli. Namanya ulama, hobinya kitab. Ulama itu hobinya kitab, harus hobi kitab. Kalau tidak hobi kitab, bukan ulama. Ulama itu harus hobi kitab, karena ulama kok hobinya selfie, tidak pantas. Hobinya harus kitab, hobinya harus ilmu, karena ulama hobinya ilmu, wajar. Ulama hobinya ilmu. Qadiyat saking senangnya ilmu, pinjem karya temannya itu, manuskrip. Begitu dilihat, seneng, dibaca terus. Istrinya tersinggung. Gara-gara kitab ini
jarang bercanda dengan saya. Bapak ini pagi, siang, sore baca kitab ini terus, sampai lupa menyapa saya. Istrinya marah, kitab itu dibakar sama istrinya, dibakar. Padahal itu kitab pinjaman, dan pinjaman tidak ada duanya karena itu tulisan asli, manuskrip, belum dicetak. Masya Allah, dibakar oleh istrinya. Qadiyat bingung, tapi karena sabar ridho dengan Allah, Allah menurunkan karomah. Qadiyat terus mikir, udahlah, terpaksa saya tulis lagi seingat-ingat saya. Akhirnya kitab yang sebanyak itu halamannya ditulis oleh Qadiyat, huruf per huruf ditulis seingat-ingatnya, karena udah dibakar. Begitu yang punya datang, dikasihkan persis, tidak ada satu huruf pun yang salah. Oh ini Pak, maka kepengen jadi wali itu syaratnya seperti itu. Di antara rasanya namanya makom ridha, itu memudahkan orang husnul khatimah. Itu kasus kedua. Kasus ketiga, guru daripada Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang punya kitab Al-Mizanul Kubra, At-Tabaqatul Kubra, Al-Minanul Kubra. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani punya guru Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ini maha gurunya Imam Sya'rani, wali terbesar di Mesir. Zakaria Al-Ansori, Jalaluddin Asyuti, Imam Mahalli, Imam Sya'rani, Ali Al-Muttaqi bin Khusamuddin Al-Hindi yang punya kitab Kanzul Ummal. Itu orang-orang besar eranya itu, tapi dia dari India. Nah, Ali Al-Khawas itu Masya Allah seorang ulama besar. Beliau itu sering dijotak istrinya. Tahu dijotak? Didiamkan. Suatu ketika perjalanan dari Mesir ke Hijaz, dari Mesir ke Arab Saudi, selama perjalanan satu kata pun tidak disapa istrinya. Begitu tidak lama kemudian istrinya meninggal dunia. Ali Al-Khawas menghormati istrinya yang meninggal dunia, sampai ketika mengubur istrinya bawa bendera putih, royah bayda, bawa bendera putih, mengubur, melayat, membawa jenazah istrinya, membawa bendera putih. Saking cintanya pada istrinya. Pada istrinya ini keras sekali. Ternyata Imam Sya'rani dibisiki oleh Imam Ali Al-Khawas, Sya'rani, taulah saya ini nikah dengan istri saya sudah 57 tahun. Saya berkhidmah kepada istri saya dalam keadaan tidak pernah tidur bersama. 57 tahun. Jadi wali Pak, jadi wali. Berat atau abot? Ini gambaran-gambaran wali ini ya. Jadi husnul khatimah, malakah fi dzikr. Yang kedua ridha billah. Yang kedua, yang ketiga ini yang terakhir, bagaimana kita mudah husnul khatimah. Masya Allah, supaya kita mudah husnul khatimah, tolong ini penting sekali. Ihya'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Rasul. Sederhana pun pakai sunnah, maka bernilai ibadah.
Makan jangan tangan kiri, meskipun kerupuk. Biasanya kan tangan kanan nasi, tangan kiri kerupuk, menyalahi sunnah. Tangan kanan, usahakan dengan tangan kanan, itu menghidupkan sunnah. Kemudian tidur berbaring ke kanan, sunnah. Kalau kita tidur miring, tidak berbaring ke kiri, tidak miring ke kiri, tapi miring ke kanan, itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan dilupakan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, guru ayah saya, pendiri Nahdlatul Ulama, itu bukan hanya seorang ulama ahli hadis, tapi memang beliau pengamal hadis. Bukan hanya dia ahli hadis, bukan. Maklum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ahli hadis itu maklum. Tapi memang beliau mengamalkan hadis. Masuk ke toilet, masuk ke kolam, nggak pernah lepas kopiah. Karena Rasulullah SAW itu kalau masuk toilet, masuk kolam, kepalanya tertutup, tidak pernah dibuka. Maka Mbah Hasyim Asy'ari kalau masuk kolam pakai songkok. Sunnah, pakai sunnah semua. Ada pengemis, la yarudus sa'il, jangan sampai tidak memberi, meskipun misalnya Anda bawa uang. Ibnu Arabi yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah, Ibnu Arabi dapat rumah mewah, hadiah dari Raja Romawi, sebuah kitab tasawuf tertinggi yang masa sekarang tertinggi, artinya tertinggi secara kajian, terumit, Al-Futuhatul Makkiyah 8 jilid. Ibnu Arabi dapat hadiah rumah mewah. Datanglah pengemis, ngerokok tidak punya uang, rokok ini tidak punya uang, apalagi ATM, jajan tidak ada, air minum tidak ada, sampai meja saya tidak ada minumnya. Alhamdulillah, barokah. Alhamdulillah. Nah, Ibnu Arabi diminta oleh pengemis, tidak punya uang. Akhirnya bagaimana? Pengemis dikasih tahu, nyuwun sewu Pak, saya tidak punya apa-apa, saya punya rumah ini loh, hadiah. Rumah hadiah dari Raja Romawi, kalau jenengan mau silakan. Akhirnya rumah yang baru diberikan pengemis. Bisa enggak itu? Itu Ibnu Arabi yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Suatu ketika saya ketemu pengemis, nyuwun sewu Pak, kula boten beto yotroi receh, betone rotok yotrone atusan ewu disebut. Nggih Pak, kula susui. Loh kok bisa disusui? Ternyata ada pengemis yang bisa nyusui juga. La yarudus sa'il, itu sunnah. Kemudian ihya'us sunnah, intidarus sholah ba'da sholah. Jangan sampai sholat sudah diumumkan adzan, apalagi sudah qomat, kita baru datang. Jangan sampai. Menghidupkan sunnah sebelum adzan, kalau bisa sudah ada di masjid. Minimal adzan sudah di masjid, kalau bisa sebelum adzan. Kadang-kadang yang jaga masjid gak jamaah, ustadz dekat rumah masjid gak jamaah. Ini banyak. Karena dulu itu kan ustadz, kemudian agak menurun kualitasnya, mambu santri, lumayan. Ele-ele saya mambu santri. Yang terakhir ini bukan mambu santri, santri mambu. Ini kan sudah menurun lagi. Ihya'us sunnah, hidupkan sunnah.
Nah, 3 itu malakah dalam dzikir, yang kedua ridho dengan apa-apa yang ditakdirkan Allah dan diqadha Allah, yang ketiga adalah menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu insya Allah kita akan dimudahkan husnul khotimah. Saya baca, ini kebiasaan orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia ini kok seneng nama-nama ulama dikasihkan nama pada anaknya, padahal tidak ada artinya. Artinya tidak ada maknanya. Seperti orang Indonesia putranya diberi nama Suyuti. Padahal Suyuti itu nama kota Asyut di Mesir. Jadi kasih nama Suyuti itu sama dengan kasih nama Surabaya. Tapi orang dikasih nama Suyuti karena berkahnya Imam Jalaluddin Asyuti. Orang dikasih nama Ghazali, orang dikasih nama Rafi'i, orang dikasih nama Syafi'i. Itu kan tabaruk dengan ulama. Ternyata ada hadis, meskipun dhaif, tapi saya lihat di satu redaksinya itu hasan. Saya baca dalam kitab Tarikh Madinah Damaskus. Kitab Madinah Damaskus itu 80 jilid, 80 mujallad. Saya baca dalam kitab itu, ternyata orang soleh meninggal dunia, kemudian kita punya anak, kita kasih nama dengan nama orang soleh itu, Allah akan menggantikan nasib yang baik bagi anak kita. Allah akan menggantikan keadaan yang baik bagi dunia sekarang. Allah akan memberikan keadaan yang baik karena berkahnya kita melanggengkan nama-nama ulama, mengabadikan nama-nama orang soleh. Itu ternyata ada khasiatnya. Ada khasiatnya. Dan itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Madinah Damaskus. Jadi matinya orang saleh, matinya orang salihah diberi nama Ummi Kulsum, diberi nama Fatimah, diberi nama Aisyah, diberi nama Khadijah. Itu justru mengantarkan keadaan yang baik, barokah bagi kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan kita husnul khatimah, dan semoga para ulama, para kiai Taifur diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang barokah, dan semoga kita diberikan panjang umur yang barokah, yang hadir diberikan panjang umur yang barokah. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita senantiasa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang barokah, dan panjang umur juga sehat yang barokah. Kami senantiasa berharap bahwa suguhan konten-konten pengajian ini tidak hanya sebagai gudang ilmu, tapi juga menjadi ruang pencerah dan pengurai masalah. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.